Selamat pagi Dunsana, Ranah Minang dimanapun Barado. Mbak kabar Dunsana, Hariko mudah-mudahan selalu sehat dan tetap semangat. Bersama saya Putri Febrina Marlini kembali hadir dalam Berita Padang. Sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Sumatera Barat dilanda bencana hidrometeorologi terparah dalam seperempat abad terakhir. BNPB rencanakan operasi modifikasi cuaca. Sungai Batang Ayadingin di Lubuk Minturun meluap, menyapu bangunan yang ada di pinggir sungai. Hingga saat ini tercatat 5 korban tewas. Kejaksaan Negeri Darmasraya memusnahkan barang bukti kejahatan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Hujan deras, banjir, galodo, dan sungai meluap yang melanda Sumatera Barat saat ini merupakan yang terparah dalam kurun waktu seperempat abad terakhir. Dari data yang dihimpun kru Berita Padang, puluhan warga menjadi korban yang terdiri dari 14 orang belum diketahui nasibnya di daerah Malala Agam yang dihantam galodo. 12 orang di Padang yang hilang akibat banjir, 9 warga Padang yang ditemukan tewas, serta beberapa orang lainnya yang terbawa longsor di daerah perbatasan Padang Panjang dan Tanah Datar. Kita laporkan situasi terkini di Jembatan Kembar Silayang Padang Panjang. Telah terjadi hantaman besar galodo akibat luapan air sungai. Jadi untuk saat ini akses jalan Padang menuju Padang Panjang terputus total, dan juga kita informasikan untuk sementara banyak korban yang tertimbun ataupun yang terbawa aliran sungai. Kami mohon kepada seluruh masyarakat untuk doanya bagi para korban bencana alam agar kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Namun hingga Kamis sore, belum ada informasi resmi yang disampaikan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat terkait jumlah korban serta dampak bencana hidrometeorologi yang melanda daerah ini. Menanggapi bencana hidrometeorologi yang melanda Sumatera Barat, BNPB merencanakan melakukan operasi modifikasi cuaca atau OMC dalam waktu dekat. Diharapkan OMC ini bisa mengalihkan curah hujan ke daerah lain. Kita hampir seluruhnya ya, sekarang ini hujan yang ekstrim sehingga menyebabkan banjir dan longsor. Jadi makanya kita akan juga punya operasi modifikasi cuaca. Jadi artinya jika memang cuacanya sangat ekstrim, maka operasi modifikasi cuaca inilah yang bisa kita lakukan untuk memindahkan turunnya hujan di tempat yang lain. Bencana hidrometeorologi yang melanda Sumatera Barat menimbulkan dampak yang parah. Kota Padang menjadi terisolasi karena jalan darat menuju Padang putus dan tertutup longsor di Padang Panjang, Lubuk Selasih, dan pesisir selatan. Tak hanya itu, selain galodo di Malala, Agam, luapan air sungai juga merubuhkan 2 rumah di daerah Sumani, Kabupaten Solo. Tim Berita Padang melaporkan. Dalam sebuah rekaman video yang beredar di media sosial, terlihat detik-detik jembatan Gunung Nago yang berada di Kecamatan Pauh, pinggiran Kota Padang, hancur diterjang luapan air Sungai Batangkuranji pada Kamis pagi. Jembatan ini merupakan jembatan lama yang menjadi penghubung antara warga di Pauh menuju kawasan Koronggadang, Kecamatan Kuranji. Dalam kondisi normal, jembatan ini mempunyai ketinggian hingga 8 meter dari permukaan sungai. Dalam sejarahnya, jembatan Gunung Nago merupakan jembatan pertama yang menghubungkan Kecamatan Kuranji dan Kecamatan Pauh. Jembatan ini dibangun tahun 1969 dan diresmikan 4 tahun kemudian
tepatnya tahun 1973. Meluapnya Sungai Batang Kuranji ini juga menyebabkan banjir di daerah sepanjang bantaran sungai. Daerah Batu Busuk, Lambung Bukit, dan Limau Manis merupakan daerah yang terdampak parah. Beberapa warga terjebak banjir dan meminta pertolongan tim SAR. Namun upaya evakuasi tak berjalan mulus karena tim SAR harus menyeberangi Sungai Batang Kuranji yang berair deras menggunakan tali. Ya, itu tuh diinput dalam memiliki jembatannya dalam keadaan putus. Kadang putus. Kalau untuk korbannya sendiri ini untuk sementara info ada nggak Pak Kabit? Ada beberapa info, tapi nanti kita satukan. Ada beberapa bayi yang dikabarkan oleh warga yang ada yang meninggal. Hujan deras yang terjadi pada Kamis dini hari telah menyebabkan terjadinya banjir bandang di Sungai Batang Kuranji, Pauh, dan Sungai Batang Ayah Dingin di Kecamatan Koto Tangah. Hingga Kamis sore, belum ada pernyataan resmi dari BPBD dan pemerintah Kota Padang terkait jumlah korban. Alfi melaporkan dari Padang. Puluhan rumah di daerah Batu Gadang, Kecamatan Lubuk Kilangan, pinggiran Kota Padang, rusak bagian atapnya akibat diterjang angin puting beliung pada Rabu sore. Kencangnya tiupan angin menyebabkan puluhan atap rumah berterbangan dan merusak bangunan rumah sehingga tak bisa ditempati. Sedikitnya 35 unit rumah yang berada di kawasan itu porak-poranda akibat diterjang angin puting beliung. Untuk sementara, warga mengungsi ke rumah sanak famili dan tetangga mereka. Kejadiannya pertama datang hujan beserta angin. Kencang? Kencang. Habis itu hujan berhenti bentar, datang lagi angin serta hujan, langsung berputar dari depan sampai ke belakang, langsung memperak-perandakan atap. Posisi abang lagi di mana waktu itu? Lagi di rumah. Di dalam rumah? Dalam rumah. Nah terus seperti apa bang menyelamatkan diri bang? Menyelamatkan diri, ya teriak, panggil orang tua, suruh orang tua keluar. Tadi kan pagi kan hujan, setelah hujan panas. Dalam panas sampai 10 menit, datang hujan, dari angin beliung kan. Kami dari kantor keluar, udah nampak aja seng yang tabang kan. Berterbangan semuanya sengnya pak? Berterbangan, kayak daun. Lari lah kita kan. Pas hujan seduh itulah kami kemarin. Dapat dalam Ya kami di dalam ruangan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun ditaksir kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Pada 26 November lalu, BMKG telah menganalisis perkembangan signifikan bibit siklon tropis 95B yang teridentifikasi sejak 21 November lalu di perairan timur Aceh, Selat Malaka. Analisis itu menunjukkan bahwa siklon ini meningkatkan intensitas dan memicu potensi cuaca ekstrim, berupa hujan deras hingga ekstrim, serta angin kencang di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan sekitarnya. Alfi melaporkan dari Padang. Banjir yang terjadi di Pasaman Barat tidak hanya merendam permukiman, namun juga merendam fasilitas umum seperti jalan hingga sekolah. Untuk keselamatan bersama, Dinas Pendidikan Pasaman Barat meliburkan peserta didik, mulai dari taman kanak-kanak hingga SLTA. Libur ini berlaku selama 3 hari, hingga tanggal 29 November. Di beberapa lokasi di sekolah dasar, ketinggian air mulai dari 1 meter hingga 1,5 meter. Fasilitas sekolah seperti buku, meja, kursi, dan lemari terendam banjir. Untuk sementara waktu, proses belajar mengajar dilakukan secara daring dari rumah masing-masing. Dinas Pendidikan Pasaman Barat juga menginstruksikan seluruh sekolah untuk menyelamatkan aset dan dokumen penting guna menghindari kerusakan lebih parah akibat banjir yang belum surut. Kayak dari hari kemarin hujan, mulai dari hujan dari pagi sampai malam, keadaannya seperti sekarang inilah. Lokal yang tidak bisa belajar 3 lokal, Musala bisa diuni tapi kena banjir pula. Tuh sampai sekarang keadaannya airnya masih naik, belum bisa belajar.
Sejak hari ini anak diliburkan BDR untuk belajar di rumah anak-anak di Bali. Seperti yang kita ketahui bersama, untuk Pasaman Barat di dalam 2 minggu terakhir ini ada darurat banjir dan cuaca sangat ekstrim, di mana di dalam minggu terakhir ini hujan tidak pernah berhenti, yang mengakibatkan sampai saat ini 24 sekolah, mulai dari TK, SD, SMP itu terendam banjir dan tidak bisa dilaksanakan proses belajar mengajar. Hingga Kamis sore, banjir di Pasaman Barat semakin meluas. Dari data sementara, ada 10 kecamatan terdampak bencana banjir. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat.